Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan farmasi klinis yaitu bab efek samping obat. Gimana kabarnya anak-anakku semua, sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Jadi selama 1 semester ke depan, saya sebagai dosen pengampu di Namia Al-Hidayah Atlantika ingin menjelaskan tentang mata kuliah farmasi klinis, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, terus kemudian metode perkuliahan yang digunakan karena memang masih dalam masa pandemi kita menggunakan video conference ya, bisa lewat Zoom atau Google Meeting. Selain itu juga kita menggunakan virtual class. Nah, untuk virtual class sama seperti biasa ya, sama seperti semester-semester yang lalu, bisa diakses di web virtual class. Misalnya di sana nanti saya akan menyajikan video pembelajaran, materi pembelajaran serta tugas-tugas yang lainnya. Nah, untuk waktu perkuliahan nanti bisa dilihat di kalender akademik ya. Jadi kita ada 14 kali pertemuan, pertemuan pertama sampai pertemuan ke-10 gitu. Nanti ada merupakan pertemuan sebelum masa UTS, kemudian selanjutnya ada 4 pertemuan, kemudian nanti ada UAS ya. Jadi untuk UTS itu bobot penilaiannya lebih berat karena memang pertemuannya itu lebih banyak, yaitu 10 kali pertemuan. Nah, ini kriteria penilaiannya untuk UTS, bobotnya itu lebih banyak daripada UAS, yaitu sekitar 70%, sedangkan komponen-komponen yang dinilai, yaitu yang pertama ada tugas ya, jadi tugas itu ada 2 macam, tugas individu, bisa berupa kuis, bisa berupa poster, terus kemudian tugas kelompok, ada juga makalah yang dikerjakan secara berkelompok, kemudian presentasi ya. Nah, selain tugas, ada juga ujian tengah semester, ini bobotnya 70%, dan ujian akhir semester. Untuk jenis ujiannya, itu bisa dalam bentuk tertulis atau juga secara lisan. Ya. Jadi siap ya semuanya ya untuk ujiannya, jadi harus bisa semuanya bisa ujian secara tertulis, secara lisan. Ya, baik. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Ya, itu yang khususnya untuk yang bab efek samping obat ya. Itu referensinya, itu yang pertama ada buku Ajar Farmakologi karya Syamsuddin, terus kemudian ada obat-obat penting. Nah, ini obat-obat penting ini tidak hanya berisi tentang efek samping obat, tetapi ada juga indikasi, mekanisme aksi, terus juga dosis ya. Nah, nanti bisa sebagai pengetahuan saja ya, tapi yang paling utama kita belajar tentang efek samping obat. Nah, kemudian juga ada aplikasi yang ada di HP maupun di internet, bisa menggunakan Medscape atau bisa menggunakan MIMS. Nah, ini akan lebih mudah lagi ya, karena kita bisa langsung mencari obat-obat yang ingin kita ketahui efek sampingnya. Jadi kita langsung bisa mengetik ya, bisa melihat interaksi obat juga, terus juga bisa melihat penyesuaian dosis untuk kondisi pasien yang mengalami gangguan ginjal atau gangguan hati. Itu nanti bisa dilihat di Medscape. Selain dari buku, selain dari aplikasi, kita juga bisa melihat atau belajar dari jurnal-jurnal ya. Sudah banyak jurnal-jurnal yang membahas tentang efek samping obat, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Diharapkan kalian lebih aktif ya dalam mencari informasi, karena untuk referensi itu bisa diambil di mana saja ya, jadi jurnalnya itu bebas, atau bisa buku, bisa jurnal, atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi. Ya, untuk capaian pembelajarannya, ini diharapkan Anda semua atau mahasiswa mampu mendeskripsikan dengan benar tentang monitoring efek samping obat. Ya, jadi indikator yang dinilai itu yang pertama adalah ketepatan dalam menjelaskan definisi efek samping obat, terus kemudian ketepatan dalam menyebutkan klasifikasi efek samping obat, kemudian ketepatan dalam melakukan edukasi pasien agar mengerti risiko efek samping obat, yang keempat ketepatan dalam melakukan pelaporan efek samping, dan kelima adalah ketepatan dalam
memberikan solusi untuk pencegahan dan penata laksanaan dari efek samping obat ya. Jadi diharapkan pada awal perkuliahan itu kalian harus bisa mengenali gejala-gejala efek samping obat serta jenis-jenisnya apa saja. Dari situ nanti bisa kita lakukan monitoring dan penata laksanaan agar tidak terjadi efek samping obat. Nah, untuk hari ini kita membahas dua subtema ya. Yang pertama adalah pengenalan efek samping dan klasifikasi efek samping obat. Nah, untuk edukasi, pelaporan, dan pencegahan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, secara definisi ya tentang efek samping obat, mungkin di sini ada yang pernah mengalami efek samping obat, mungkin bisa diceritakan bagaimana reaksinya atau obat apa yang diminum sehingga menimbulkan efek samping? Saya pernah, Bu. Ya, gimana Mas Jika pengalamannya? Saya kan pernah kena reaksi alergi gitu, Bu, untuk infeksi bakteri. Nah, itu diberikan amoxicillin oleh dokternya. Lalu reaksi yang terjadi yang itu gatal-gatal. Jadi Mas Jega ini mengalami reaksi alergi amoxicillin. Nah, kalau amoxicillin itu untuk obat apa sih Mbak Sabrina? Amoxicillin itu sebagai apa? Indikasinya untuk sebagai antibiotik, Bu. Ya, antibiotik atau antibakteri ya. Jadi fungsinya adalah untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Seseorang yang mengalami infeksi bakteri itu memang harus diberikan antibiotik. Diharapkan dengan adanya pemberian antibiotik tersebut, bakterinya akan mati atau akan terhambat, kemudian nanti tidak akan mengalami infeksi atau penyakit infeksinya sembuh. Tetapi yang dialami Mas Giga itu adalah efek lain di luar dari efek terapi. Ya, jadi bisa disimpulkan dari pengalamannya Mas Giga bahwa efek samping obat itu adalah reaksi yang tidak diinginkan dan terjadi ketika kita mengkonsumsi suatu obat. Nah, ini walaupun dosisnya itu sudah tepat, terus juga indikasinya sudah tepat, tetapi masih mengalami efek di luar dari efek terapi ya. Nah, efek terapi itu disebut juga efek utama, ya, sedangkan efek samping adalah efek di luar efek terapi. Nah, berikutnya adalah efek yang lebih dahsyat lagi yaitu toksisitas. Nah, kalau toksisitas itu memang tidak bisa diprediksi ya, jadi lebih dahsyat daripada efek samping, bahkan bisa menimbulkan kematian ya. Jadi gambarannya adalah kadar obat yang ada di dalam darah itu memang sudah melebihi ambang batas ya, atau obatnya itu tidak bisa dieliminasi. Jadi ada permasalahan dari sisi farmakokinetik dari proses eliminasinya, atau bahkan obatnya itu tidak bisa di metabolisme atau didistribusi sehingga tetap tertahan di dalam tubuh menimbulkan toksisitas. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari obat-obatan ya. Ini ada digoxin, metformin, terus juga ada insulin. Nah, ini obat-obatan ini jika memang penggunaannya itu tidak rasional atau tidak tepat bisa menimbulkan efek samping. Contohnya adalah obat-obat insulin ya, insulin apabila dosisnya berlebih itu efek sampingnya apa, Mbak Rizka? Insulin? Ya. Ya. Jadi efek sampingnya itu adalah terjadinya hipoglikemik ya, karena mekanismenya adalah menggantikan insulin ya. Seorang yang mengalami diabetes, kadar glukosa bebas di dalam darahnya itu meningkat sehingga butuh adanya insulin untuk mengikat gula darah tersebut sehingga bisa menurunkan kadar glukosa bebas di dalam darah. Nah, ini juga digoxin, metformin itu juga apabila dosisnya tidak tepat itu menimbulkan efek samping. Yang umum sering timbul obat-obat bebas itu contohnya adalah paracetamol ya. Paracetamol itu penggunaannya 500 sampai 1000 mg per hari. Tetapi jika masih bisa ditoleransi itu maksimal 4000 mg ya dosis per harinya. Kalau paracetamol itu meskipun obat bebas juga penggunaannya harus hati-hati karena dapat menimbulkan efek samping ya. Contohnya seperti terus juga yang lebih berat ada toksisitas hati ya, meningkatkan ALT dan AST, terus juga bisa menimbulkan kerusakan ginjal. Ya. Nah, kalau kita pahami ya, paracetamol itu punya dua indikasi ya. Yang pertama adalah analgetik, dan kedua adalah antipiretik ya. Analgetik itu bekerja dengan cara menghambat prostaglandin ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan nyeri. Sedangkan antipiretik itu bekerja pada pusat pengaturan suhu. Jadi efeknya itu bisa menurunkan suhu. Ya. Nah, selain itu juga dari interaksinya ya, ketika berikatan dengan obat lain itu juga bisa menimbulkan interaksi obat yang tidak diinginkan. Contohnya berinteraksi dengan warfarin itu dapat menyebabkan apa? Kalau warfarin kan dia bisa indikasinya adalah pengencer darah ya. Jadi
mengencerkan darah yang memang menggumpal atau yang memang membeku gitu ya. Nah itu ketika berikatan dengan paracetamol itu akan meningkatkan kerja dari warfarin sehingga dapat menyebabkan pendarahan ya. Terus selain itu juga ada isoniazid. Isoniazid itu ada yang ingat isoniazid itu obat untuk apa? TBC ya Bu? Iya betul ya, isoniazid obat untuk TBC ya, antituberkulosis. Nah itu apabila berinteraksi dengan paracetamol itu akan menyebabkan meningkatnya level dari isoniazidnya. Nah meningkatnya level isoniazid itu bisa dapat menyebabkan peningkatan SGOT dan SGPT. Ciri khasnya itu bisa efek sampingnya berupa kulit itu bisa menguning ya, terus juga mata ya, kuku itu berubah warna menjadi kuning karena SGOT dan SGPT-nya meningkat. Nah, selain itu juga ada interaksi yang menguntungkan yaitu dengan kafein, itu biasanya dikombinasikan dengan paracetamol untuk meningkatkan kadar paracetamol. Seperti itu ya. Nah, itu kita harus mengenali ya efek samping dari obat-obatan yang kita minum. Caranya gimana ya? Itu dengan cara kita mencari tahu ya, mencari informasi, kita membaca petunjuknya dulu sebelum kita mau minum obat, bisa membaca di label obat atau membaca di internet. Ya. Berikutnya ini merupakan dampak negatif dari efek samping obat ya. Yang pertama adalah kegagalan pengobatan, kedua adalah timbulnya keluhan, pembiayaan meningkat, dan efek psikologi ya. Ini kegagalan pengobatan ya, ini menyebabkan efek terapi itu tidak tercapai sehingga dapat menyebabkan kegagalan terapi ya. Nah, terus juga ada timbulnya keluhan penderita rasa tidak nyaman, nyeri, pembiayaan meningkat ya, kegagalan terapi, penggunaan obat dan lama rawat meningkat, kemudian ada efek psikologi ya, menurunkan kualitas hidup, meningkatkan kecemasan dan depresi. Ya. Nah, ini contoh dari gejala efek samping obat ya. Nah, ternyata ada berbagai macam efek samping dari obat-obatan. Apa ini? Ada yang tahu untuk apa? Isoniazid itu TB Bu, TBC Bu. Obat TB itu memang penggunaannya harus dimonitoring secara ketat. Seperti rifampicin itu dapat menyebabkan urin yang berwarna merah ya, terus juga pyrazinamid, ya ini juga ada menimbulkan hepatotoksik, ethambutol, streptomycin dan isoniazid. Harus diberikan semacam multivitamin ya, pyridoxine ya, atau vitamin B6 itu untuk mengatasi efek sampingnya. Nah ini kita bisa lihat gejalanya ya, ini tidak nafsu makan, nyeri sendi, kesemutan, ya, warna kemerahan, terus juga ada gatal-gatal sampai gangguan penglihatan. Ya, nah kalau dari faktor penyebabnya itu ada banyak ya faktor penyebab efek samping obat. Itu pertama adalah terapi obat ganda, yaitu menimbulkan interaksi obat. Yang kedua itu adalah usia, perbedaan kondisi fisiologis, ketiga jenis kelamin, keempat penyakit penyerta, kelima perbedaan farmakokinetik, keenam ada perbedaan etnis ya, ini pengaruhnya kaitannya dengan perbedaan enzim yang ada di dalam tubuh ya, nah, yang berfungsi untuk memetabolisme obat. Terus yang ketujuh adalah faktor formulasi sediaan, yang kedelapan adalah rekonsiliasi obat yang tidak lengkap. Nah ini akan kita perdalam di bab rekonsiliasi ya pada pertemuan berikutnya. Yang kesembilan adalah kesalahan pemberian ya, baik dari dosis maupun rute. Nah ini sangat fatal sekali apabila terjadi kesalahan pemberian karena akan berakibat pada efek farmakologisnya. Apabila dosisnya meningkat, nah itu tentunya nanti efeknya bisa menyebabkan efek farmakologis yang berlebihan atau malah menyebabkan efek yang lain ya di luar dari efek farmakologis. Ya, nah jadi dari yang saya jelaskan ini ya sudah ada beberapa slide yang saya jelaskan. Menurut Anda bagaimana suatu obat bisa dikatakan menimbulkan efek samping gitu? Mungkin Mbak Ayu bisa menjawab, Mbak. Iya Bu, izin menjawab Ibu. Ya. Tadi obat bisa dikatakan dapat menimbulkan efek samping itu ketika terjadi efek lain di luar efek terapinya atau efek farmakologisnya Bu. Iya betul ya, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Mbak Ayu ya. Jadi memang harus kita memang harus bisa mengenali indikasi obat itu untuk apa gitu ya. Jadi kegunaannya itu untuk apa. Nah, ketika terjadi di luar indikasi itu bisa dipastikan adalah efek samping ya. Nah, dari faktor penyebab efek samping ini kan banyak ya. Nah, itu kenapa sih bisa meningkat dari tahun ke tahun kejadian dari efek samping? Kira-kira bagaimana menurut Mbak Sabrina? Atau mungkin ada yang lain yang bisa menjawab? Izin menjawab ya Bu.
Iya. Kenapa misalkan presentasinya itu terus meningkat? Biasanya ini kan karena jumlah obat yang beredar tiap tahun ini kan makin meningkat ya Bu. Terus dengan jumlah obat yang makin meningkat itu tidak disertai informasi yang jelas juga Bu, sehingga masyarakat itu menggunakannya itu tidak tepat dan bisa menimbulkan efek samping gitu Bu. Ya, betul sekali ya. Nah, contohnya seperti ini Mbak, penggunaan skincare ya, penggunaan produk perawatan tubuh atau perawatan wajah ya, ada beberapa bahan aktif yang memang bisa menimbulkan efek samping apabila takarannya itu tidak pas atau tidak tepat, atau apabila frekuensi penggunaannya sering, atau memang penggunaannya itu dilakukan secara jangka panjang. Nah, seperti retinol, terus juga ada steroid ya, penggunaan AHA dan BHA itu memang harus menggunakan resep ya seharusnya. Karena memang pada beberapa orang itu yang tidak mengetahui informasinya secara lengkap, nah itu ketika asal-asalan memakai itu akan menimbulkan efek lain ya, terutama pada ibu hamil ya. Ibu hamil itu kan tidak boleh menggunakan obat-obatan atau produk kecantikan atau produk perawatan kulit dengan zat aktif yang memang keras ya, yang kategorinya itu toksik untuk janin. Nah itu memang harus kita harus mencari tahu informasinya seperti itu ya. Ya, berikutnya ini contoh tanda dan gejala dari efek samping obat. Ini yang paling umum itu adalah gangguan saluran cerna. Biasa kalau nggak cocok kita minum obat atau mengalami efek samping itu ada mual, muntah, terus juga kadang juga diare ya, fesesnya cair, terus juga urtikaria, eritema ya, gatal-gatal, kemerahan, bahkan yang paling berbahaya itu apabila sudah mengenai ginjal dan hati ya. Kalau masih mual, muntah itu masih level yang ringan efek sampingnya. Kalau yang efek yang sudah berat itu sampai menyebabkan gangguan penyakit ya, atau penyakit autoimun bahkan, terus juga ada hipertensi, penyakit degeneratif dan lain sebagainya. Ini terutama penggunaan obat-obat keras itu harus dengan resep dokter, ya, tidak boleh digunakan secara sembarangan. Nah, ini berikutnya adalah klasifikasi dari efek samping obat. Ini ternyata ada banyak ya klasifikasinya. Secara garis besar itu ada dua macam ya, yaitu tipe A, itu yang paling banyak terjadi sebanyak 80%, yang kemudian adalah tipe B. Nah, ini perbedaannya apa antara tipe A dan tipe B ya? Kalau tipe A itu merupakan efek samping yang tergantung dosis ya. Jadi ketika dosisnya itu tidak sesuai, itu akan bisa menyebabkan efek samping. Tetapi kalau yang efek samping tipe B itu terjadi tidak tergantung dari dosis obat, mau dosisnya itu sedikit atau diberikan dosis yang paling rendah, itu tetap akan menimbulkan efek samping seperti itu. Nah, efek samping tipe A itu ada terbagi menjadi beberapa macam. Ini saya sebutkan contoh-contohnya ya. Yang pertama efek samping obat yang bukan merupakan efek utama ya. Contohnya adalah penggunaan aluminium hidroksida. Aluminium hidroksida itu obat untuk mekanismenya adalah sebagai penetral asam lambung ya. Ya. Jadi ternyata aluminiumnya itu bisa menyebabkan konstipasi ya. Jadi efeknya itu bukan asam lambungnya yang menjadi basa, itu bukan ya, karena memang misalnya berlebih penggunaannya, frekuensinya terlalu tinggi, asam lambungnya itu jadi basa, itu enggak gitu. Ternyata efek sampingnya itu di luar dari efek farmakologi obat. Nah, itu bisa menyebabkan konstipasi. Jadi efek lainnya, terus juga rifampicin itu bisa menyebabkan peningkatan SpO2, SGPT, antihistamin, ya efeknya adalah mengantuk ya, bersifat sedatif ya, seperti itu. Ya. Jadi tipe A yang bukan merupakan efek utama obat itu adalah efek di luar dari efek farmakologinya. Nah, yang kedua adalah efek samping obat akibat dosis tinggi ya. Ini contohnya adalah gejala hipoglikemik ya, akibat penggunaan insulin yang dosisnya tinggi, terus juga ada hipotensi, anti hipertensinya itu terlalu berlebihan ya frekuensi penggunaannya, bradikardi oleh digoxin, dan kemudian pendarahan oleh warfarin yang dosisnya tidak tepat atau dosisnya berlebih. Ya. Nah, itu masih berkaitan dengan efek farmakologi obatnya. Antihipertensi berfungsi untuk menurunkan tekanan darah apabila berlebihan, itu bisa menyebabkan hipotensi. Terus juga anti hiperglikemik ya, itu bersifat untuk menurunkan kadar gula darah apabila berlebih akan menyebabkan hipoglikemik seperti itu. Jadi efeknya itu berlawanan ya, berlawanan dengan efek farmakologi. Kemudian respon akibat penghentian obat. Nah, ini untuk obat-obatan yang memang harus dilakukan tapering dose. Nah, ini harus waspada ya, seperti obat-obatan yang berhubungan dengan tujuan pusat, terus narkotik, psikotropik, kortikosteroid ya, bahkan juga ada obat antihipertensi yang memang tidak boleh langsung dihentikan ya. Contohnya adalah klonidin. Nah, ini klonidin itu apabila dihentikan secara mendadak itu akan menyebabkan hipertensi ya. Nah, ini memang harus hati-hati. Berikutnya adalah efek samping akibat
interaksi obat ya. Contohnya tadi ada interaksi obat antara parasetamol dengan warfarin menimbulkan pendarahan, interaksi yang menguntungkan parasetamol dengan kafein. Terus juga ada interaksi obat antara parasetamol dengan obat-obat anti tuberkulosis itu bisa menyebabkan kerusakan hati. Berikutnya adalah efek samping tipe B, itu efek samping akibat efek samping yang tidak disebabkan tidak tergantung dari dosis ya, meskipun dosisnya itu sedikit itu bisa menyebabkan reaksi efek sampingnya atau reaksi yang tidak diinginkan. Nah, ini contohnya ada efek samping akibat hipersensitivitas obat. Nah, ini apapun obatnya ya, itu akan menimbulkan reaksi alergi seperti gatal-gatal, ruam, bahkan sesak nafas seperti itu ya. Terus kemudian adalah efek samping akibat intoleransi obat ya, efek samping pseudoalergi, efek samping akibat idiosikasi. Nah, ini juga efek samping hipersensitivitas sendiri itu terbagi menjadi 4 ya, tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 ya. Ini yang paling cepat aksinya itu yang tipe 1. Nah, ini tipe 1 itu langsung muncul reaksinya ya. Ini tipe 2 itu muncul yang memperantarai itu ada IgG dan IgM. Kalau tipe 1 itu adalah IgE. Terus juga ada reaksi tipe 3 ya. Terus juga ada reaksi hipersensitivitas. Nah, ini nanti tolong untuk contoh-contohnya ini sebagai tugas ya, karena kalian harus bisa membedakan antara efek samping akibat hipersensitivitas, intoleransi, nanti bagaimana mekanismenya, dan contoh-contohnya ini tolong dikerjakan sebagai tugas, kemudian nanti dipresentasikan di minggu depannya ya. Nanti saya minta tolong ke ketua kelasnya untuk membagikan kelompoknya. Jadi setiap kelompok itu nanti satu contoh ya. Misalnya kelompok 1 ini menjelaskan efek samping obat akibat hipersensitivitas. Nanti diberikan contoh-contoh obatnya apa saja, mekanismenya seperti apa. Kelompok 2 efek samping obat akibat intoleransi, kelompok 3 akibat pseudoalergi, yang keempat itu akibat idiosikasi. Ya. Seperti itu ya, nanti ketua kelasnya tolong dibagi ya kelompoknya. Ya. Nah, kalau setelah kita pelajari ya, ini tadi pengertian dari efek samping tipe A dan tipe B, itu kira-kira mana yang lebih berbahaya? Tipe A atau tipe B? Barangkali ada yang bisa menjawab? Ya, nggak apa-apa, kalau salah juga nggak apa-apa, kan ini kita belajar ya. Tipe A atau tipe B? Yang paling berbahaya yaitu tipe yang tipe B ya. Ya, betul ya. Ya, betul ya. Ya, betul Mbak Sabrina, tipe B karena memang tidak bisa diprediksi dan tidak tergantung dari dosis ya. Dosisnya itu sudah serendah mungkin, tetapi memang reaksinya itu langsung muncul ya. Nah, ini reaksi hipersensitivitas. Efek sampingnya itu adalah efek samping yang tipe berat. Ya, ini kita sudah sampai ke kesimpulan ya. Kalau kita ambil kesimpulan dari apa yang kita pelajari, ternyata efek samping obat itu adalah reaksi yang tidak diinginkan. Ini terjadi ketika kita mengkonsumsi suatu obat. Ya. Jadi di luar efek farmakologinya, di luar dari indikasinya, ini bisa menyebabkan keparahan penyakit, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ini efek samping itu terbagi menjadi 2, yaitu tipe A dan tipe B ya. Tipe A itu memang sebagian besar terjadi ya, tipe B itu memang jarang terjadi. Tipe B itu kaitannya dengan kondisi imunologi ya. Jadi berkaitan tadi ada yang berkaitan dengan antibodi ya. Terus juga yang ketiga, pencegahan efek samping obat dapat dilakukan dengan melakukan penelusuran riwayat penggunaan obat. Terus juga disertai dengan informasi dan edukasi yang tepat ya, menggunakan obat dengan indikasi yang jelas, menghindari polifarmasi, dan memperhatikan kondisi fisiologis dan patologis dari pasiennya. Bayi, anak-anak usia lanjut, gangguan ginjal, gangguan hati itu harus dengan perhatian khusus, harus dengan penanganan khusus ya, dosisnya harus disesuaikan. Terus kemudian kita harus juga bisa menelaah atau menganalisis apakah pengobatan itu tetap diteruskan, kita atasi efek sampingnya, atau memang harus dihentikan ya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Ya, ini sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan ya terkait tentang efek samping obat. Widya izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Widya silakan. Baik Bu, tadi di awal sempat disinggung terkait obat yang menyebabkan reaksi alergi. Nah, mengapa obat-obat ini menyebabkan reaksi alergi ya Bu? Mekanismenya bagaimana ya? Baik, terima kasih Mbak Widya atas pertanyaannya ya. Nah, ini sebelumnya Mbak Widya itu harus memahami tentang imunologi ya. Sepertinya pernah waktu itu belajar imunologi dengan Dr. Dona ya, kalau nggak salah ya. Ya, jadi reaksi alergi itu diperantarai oleh IgE dan IgG di dalam tubuh atau antibodi di dalam tubuh. Ya, jadi obat itu ibaratnya itu seperti kuman, virus atau bakteri ya yang masuk di dalam tubuh atau
bisa dikatakan benda asing, ya, kemudian berikatan dengan protein, nanti membentuk antigen. Dari kemunculan antigen itu akan menghasilkan suatu antibodi ya, untuk melawan antigen tersebut atau benda asing tersebut. Nah, reaksi yang ditimbulkan itu bisa berupa gatal-gatal ya, atau mungkin bisa sampai sesak nafas, atau juga reaksi hipersensitivitas. Nah, gitu ya. Jadi obat yaitu adalah pra-antigen yang berikatan secara kovalen dengan suatu protein yang ada di dalam tubuh. Nah, itu kemudian membentuk kompleks dan terbentuk antibodi tadi ya. Jadi ada reaksi hipersensitivitas tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Nah, ini jenis-jenis antibodinya itu yang keluar itu berbeda-beda ya. Kalau tadi yang tipe 1 itu IgE, yang tipe 2 itu adalah ada IgE dan IgM ya antibodinya. Itu yang bisa menimbulkan reaksi alergi ya apabila muncul suatu antibodi ya. Seperti itu ya Mbak Widya ya. Mungkin nanti Mbak Widya bisa lebih jelasnya itu bisa membaca di jurnal ya, jurnal penelitian atau jurnal efek samping obat ya, bisa digabungkan juga dengan jurnal imunologi ya untuk memahami mekanismenya. Baik Ibu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Baik, saya rasa cukup ya pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami dan dimengerti, dan jangan lupa ya tugasnya ya dikerjakan ya secara berkelompok. Minggu depan silahkan presentasi ya berkelompok tadi ya. Ya, kalau gitu saya pamit ya semuanya ya. Ya, assalamualaikum. Baik, Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Terima kasih banyak Ibu.